Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi kita, ya masih membahas tentang akuntansi untuk sewa guna usaha atau leasing. Nah, kali ini di video kali ini yang kedua, ya bagian dari sewa guna usaha ini kita akan membahas mengenai akuntansi lessor. Oke, nah kita bahas dulu ya. Apa sih sebenarnya keunggulan leasing nih bagi lessor begitu ya? Nah, kalau di video yang pertama, ya, Ibu telah jelaskan sedikit keunggulan leasing bagi lesi, ya. Nah, sekarang kita akan lihat apa keunggulan leasing ini bagi lessor ya. Ada 3. Yang pertama itu pendapatan bunga ya. Leasing ini adalah salah satu bentuk pembiayaan. Oleh karena itu, lembaga keuangan dan perusahaan leasing menganggap leasing sangat menarik karena menyediakan margin bunga yang kompetitif. Nah, lalu yang kedua, insentif pajak. Dalam banyak kasus, perusahaan yang melis tidak dapat menggunakan manfaat pajak. Tetapi leasing memberikan mereka peluang untuk mengalihkan manfaat pajak semacam itu ya kepada pihak lain atau dalam hal ini adalah lessee berupa pengembalian atas tarif sewa yang lebih rendah dari aktiva yang di lease. Oke, yang ketiga, nilai residu yang tinggi. Nah, keunggulan lain bagi lessor adalah pengembalian properti pada akhir masa lease, ya. Nilai residu di sini dapat menghasilkan laba yang sangat besar. Ya, jadi itu ada 3 keunggulan leasing bagi lessor. Baik. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai ekonomi lessor. Ya, lessor menentukan jumlah sewa berdasarkan tingkat pengembalian suku bunga implisit yang dibutuhkan untuk menjustifikasi leasing aktiva. Ya, faktor-faktor penting ya yang dipertimbangkan dalam menentukan tingkat pengembalian adalah posisi yang dikredit, ya, posisi yang dikredit si lesi, ya, lamanya lease dan status nilai residu, ya. Nah, pada contoh sebelumnya, ya PT Lessor dan PT Lesi, suku bunga implisit lessor itu adalah 10%. Biaya peralatan bagi lessor adalah 100 juta. Sama dengan nilai pasar wajar. Dan estimasi, ya, estimasi nilai residu adalah 0. PT Lessor menentukan jumlah pembayaran lease sebagai berikut. Nah, jadi di situ nilai pasar wajar yang di lease berapa? 100 juta. Dikurangi sama nilai residu dianggap 0 tadi ya. Maka jumlah yang akan dipulihkan oleh lessor melalui pembayaran lease adalah 100 juta. Nah, 5 pembayaran lease awal tahun untuk menghasilkan pengembalian 10% berapa? Ya ini. Ya. Nah, ini tadi adalah ya, ingat tadi rumus yang sebelumnya itu ya. Nah, jadi dapatlah dia segini. Oke, jika nilai residu dilibatkan, baik dijamin ataupun tidak dijamin, lessor tidak harus menutup pembayaran lease sebesar itu. Oleh karena itu, pembayaran lease akan menjadi lebih kecil. Oke, baik. Kita lanjut mengenai klasifikasi lease oleh lessor. Nah, dari sudut pandang si lessor, semua lease dapat diklasifikasikan untuk tujuan akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, list operasi, yang kedua list pembiayaan langsung, dan yang ketiga list jenis penjualan. Nah, jika pada tanggal perjanjian list atau awal, ya, lessor adalah pihak yang memenuhi salah satu atau lebih kriteria kelompok 1 berikut ini, 1, 2, 3, 4, ya, dan kriteria kelompok 2 berikut ini 1 dan 2, maka lessor harus mengklasifikasikan dan memperhitungkan perjanjian ini sebagai list pembiayaan langsung atau list jenis penjualan. Oke, yang mana itu kriteria kelompok 1 dan kriteria kelompok 2 ini? Ya, kalau kriteria kapitalisasi dari sisi lessor kelompok 1, yang pertama, list mengalihkan kepemilikan properti kepada lessee. List mencakup opsi pembelian dengan harga khusus. Yang ketiga, jangka waktu lease sama dengan atau lebih dari 75% estimasi umur ekonomis properti yang di lease. Yang keempat, nilai sekarang dari pembayaran lease minimum kecuali cost eksekutori
sama dengan atau melebihi 90% nilai wajar properti yang di-list. Nah, kelompok 2-nya kriterianya yang pertama, ketertagihan pembayaran yang diperoleh dari lessee dapat diprediksi secara layak. Yang kedua, tidak ada ketidakpastian yang penting di seputar jumlah biaya atau kos yang tidak dapat dibayarkan kembali meskipun telah dikeluarkan oleh lessor menurut list. Ya. Oke. Jadi mengapa kriteria kelompok 2 disyaratkan? Jawabannya bahwa profesi ingin memastikan bahwa lessor telah benar-benar mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan. Ya. Jika ketertagihan pembayaran tidak dapat diprediksi atau jika apa yang perlu dilakukan oleh lessor tidak lengkap, maka kriteria untuk pengakuan pendapatan belum dipenuhi. Dan hal itu harus diklasifikasikan sebagai list operasi. Nah, perbedaan antara list biaya langsung dengan list jenis penjualan bagi lessor adalah ada atau tidaknya untung atau kerugian produsen atau penyalur. List jenis penjualan mengakibatkan keuntungan produsen atau penyalur, sedangkan list pembiayaan langsung tidak memiliki keuntungan tersebut. Keuntungan atau kerugian lessor adalah perbedaan nilai wajar properti yang di-list pada awal list dengan nilai buku lessor. Umumnya, list jenis penjualan terjadi apabila perusahaan manufaktur atau penyalur menggunakan leasing sebagai sarana memasarkan produk mereka. Ya. Nah, sebagai akibat dari penambahan kriteria kelompok kedua tadi ya, untuk lessor adalah mungkin bahwa lessor tidak memenuhi kedua kriteria itu akan mengklasifikasikan list itu sebagai list operasi. Sementara lessee akan mengklasifikasikan list yang sama sebagai list modal. Dalam kondisi seperti ini, lessor maupun lessee akan mencatat aktiva pada pembukuan dan keduanya akan menyusutkan aktiva yang dikapitalisasi itu. Ya, oke baik. Kita lihat metode pembiayaan langsung atau direct financing list oleh dari pihak lessor. Nah, pada hakikatnya list merupakan pembiayaan atau pembelian aktiva oleh lessee yang mengharuskan lessor mengganti aktiva yang di-list dengan piutang pembayaran list. Informasi yang dibutuhkan untuk mencatat list pembiayaan langsung ditunjukkan pada pembahasan ini ya. Perhitungan investasi kotor ya sering membingungkan karena ketidakpastian mengenai bagaimana memperhitungkan nilai residu. Ingat ya bahwa pembayaran list minimum mencakup 4 hal. Apa itu pembayaran list, opsi, nilai residu yang dijamin dan denda ataupun penalti atas kegagalan untuk diperbarui. Jika piutang pembayaran list didefinisikan sebagai pembayaran list minimum ditambah dengan nilai residu yang tidak dijamin, maka berarti bahwa nilai residu baik yang dijamin ataupun tidak dijamin dimasukkan sebagai bagian piutang pembayaran list jika hal ini relevan bagi lessor. Selain itu, selain itu, jika lessor membayar kos atau biaya eksekutori, maka pembayaran list harus dikurangkan dengan jumlah tersebut untuk menghitung untuk menghitung pembayaran list minimum. Dengan kata lain, piutang pembayaran list mencakup 4 hal tadi itu. 4 hal itu tadi. Pendapatan bunga diterima di muka diamortisasi ke pendapatan sepanjang waktu list dengan mengkapitalisasi metode bunga efektif. Jadi tingkat pengembalian yang konstan dihasilkan atas investasi bersih dalam list. Contoh, dengan menggunakan data yang sama pada contoh sebelumnya, penjelasan berikut ini menggambarkan perlakuan akuntansi untuk list pembiayaan langsung. Informasi yang relevan bagi PT Lessor dalam akuntansi untuk transaksi list adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu list adalah 5 tahun yang dimulai dari 1 Januari 2003, tidak dapat dibatalkan dan membutuhkan pembayaran sewa yang sama sebesar 25 juta sekian. Pada setiap awal tahun pembayaran
termasuk biaya eksekutori 2 juta. Yang kedua, peralatan memiliki kos 100 juta bagi PT Lesor, nilai wajar pada awal lease sebesar 100 juta, estimasi umur ekonomis 5 tahun dan tidak ada nilai residu. Oke, yang ketiga, tidak ada biaya langsung awal yang dikeluarkan untuk negosiasi dan menutup transaksi lease. Yang keempat, lease tidak memiliki opsi untuk memperbaharui kontrak dan peralatan dikembalikan ke PT Lesor pada akhir masa lease. Yang kelima, ketertagihan dapat dijamin dan tidak ada biaya tambahan, pengecualian pajak, ya, dengan pengecualian pajak properti yang ditagih dari lessee yang harus dikeluarkan oleh lessor. Nah, PT Lesor menentukan pembayaran lease tahunan untuk menjamin tingkat pengembalian 10% atas investasinya sebagai berikut. Lihat. Ya, jadi nilai pasar wajar peralatan yang di lease itu 100 juta. Nilai residunya enggak ada, 0. Ya, maka jumlah yang dipulihkan oleh lessor melalui pembayaran 100 juta. Nah, 5 pembayaran awal tahun untuk menghasilkan pengembalian berarti kan tadi 10%, ya. 10% dibagi 4,1. Nah, ini tadi ya rumus tadi ya. Oke, dapat segini. Ya, PV ini dia. PV dari anuitas jatuh tempo sebesar 1 selama 5 tahun pada 10%, ya. Nah, list tersebut memenuhi kriteria klasifikasi sebagai list pembiayaan. Karena apa? Ya, pembiayaan langsung. Karena apa? Yang pertama, jangka waktu list melebihi 75% estimasi umur ekonomis peralatan. Yang kedua, nilai sekarang dari pembiayaan list minimum melebihi 90% nilai wajar peralatan. Yang ketiga, ketertagihan pembayaran dapat dipastikan secara layak dan tidak ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh PT Lesor. List ini tidak termasuk list jenis penjualan karena tidak ada selisih antara nilai wajar peralatan yang 100 juta dengan biaya yang dikeluarkan oleh 100 juta yang dikeluarkan oleh lessor 100 juta. Ya kan? Nah, maka piutang pembayaran list atau investasi kotor dihitung kayak mana? Piutang pembayaran list sama dengan pembayaran list minimum dikurangi biaya eksekutori yang dibayar oleh lessor ditambah dengan nilai residu yang tidak dijamin. Maka dapatlah dia 119 juta. Nah, pendapatan bunga diterima di muka dihitung sebagai perbedaan antara piutang pembayaran list dengan nilai pasar wajar peralatan yang di list bagi lessor. Bagaimana perhitungannya? Pendapatan bunga diterima di muka sama dengan piutang pembayaran list dikurang dengan nilai pasar wajar aktiva. Dapatlah dia 19 juta sekian. Investasi bersih dalam list pembiayaan langsung adalah 100 juta. Ya. Yaitu investasi kotor yang 119 dikurang dengan pendapatan bunga yang diterima di muka 19 juta. Ya. List aktiva, piutang dan pendapatan bunga diterima di muka dicatat per 1 Januari 2003 awal list sebagai berikut. Piutang pembayaran list pada peralatan dan pendapatan bunga diterima di muka. Ini untuk mencatat awal perjanjian list. Ya. Nah, pendapatan ya, pendapatan diterima di muka ini diklasifikasikan sebagai pengurang piutang pembayaran list di neraca jika piutang itu dilaporkan pada jumlah kotornya. Umumnya piutang pembayaran list walaupun dicatat pada jumlah investasi kotornya dilaporkan di neraca pada jumlah investasi bersihnya. Nanti dikurangi, ya kan? Investasi kotor dikurangi dengan pendapatan bunga diterima di muka. Dan nanti diberi nama akun investasi bersih dalam list modal. Hal ini dapat diklasifikasikan baik sebagai lancar ataupun tidak lancar. Tergantung kapan investasi bersih itu dipulihkan. Nah, peralatan yang di list dengan kos perolehan sebesar 100 juta yang menggambarkan investasi PT Lesor diganti dengan piutang list bersih. Dengan cara yang sama, dengan perlakuan bunga oleh lessee, lessor menggunakan metode bunga efektif juga dan mengakui pendapatan bunga sebagai fungsi dari investasi bersih yang belum dipulihkan. Ya, kita lihat tabelnya ini. Ya, jadi ini schedule ya, amortisasi list PT Lesor. Ya. Nah, ini dia sewa tahunan. Ya, ini sewa tahunan yang menyediakan pengembalian 10% atas investasi bersih. Ini biaya eksekutori. Ini 10% dari saldo sebelumnya. Ya.
kecuali untuk tanggal yang tanggal 1 ya. Nah, lalu ini dikurang BC ya nanti, dan ini saldo sebelumnya. Ya. Oke. Nah, baik. Pada tanggal 1 Januari 2003, jurnal untuk mencatat penerimaan pembayaran list tahun pertama bagaimana? Kas pada piutang pembayaran list dan biaya atau utang pajak properti. Jadi inilah jurnal untuk mencatat penerimaan pembayaran list di tahun pertama. Dan pada tanggal 31 Desember 2003, pendapatan bunga yang diperoleh selama tahun pertama diakui dengan mencatat jurnal kayak gimana? Pendapatan bunga diterima di muka pada pendapatan bunga list. Ya. Nah, pada tanggal 31 Desember 2003, investasi bersih menurut list modal dilaporkan dalam neraca lesor. Ya kan, di antara aktiva lancar atau aktiva tidak lancar atau keduanya. Bagian yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari atau sama dengan 1 tahun atau sama dengan 1 siklus operasi, mana yang lebih lama diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Sisanya masuklah di ke aktiva tidak lancar. Nah, total investasi bersih pada tanggal 31 Desember 2003 adalah 83 juta. Itu dari mana? Saldo per 1 Januari 2003 sebesar 76 juta sekian ditambah dengan piutang bunga untuk tahun 2003 sebesar 7 juta. Bagian lancar adalah investasi bersih yang akan diterima pada tahun 2003 16 juta ditambah bunga 7 juta sekian, sisanya sebesar 59 juta itu ya, piutang pembayaran list sebesar 71 juta ya, lalu 23 juta sekian dikali 3 dikurangi pendapatan bunga diterima di muka ya 12 juta sekian. Nah, itu dari mana? 5 juta sekian tambah 4 juta tambah 2 juta. Itulah yang harus dilaporkan sebagai aktiva tidak lancar. Ya, bagaimana bagian aktiva yang berhubungan dengan transaksi list per 31 Desember sajiannya gimana? Seperti ini. Ya, penjelasannya tadi ini 59 dari mana, 23 dari mana? Dari yang di atas ini. Ya. Oke, maka jurnal-jurnal ya jurnal-jurnal berikut ini digunakan untuk mencatat pembayaran list untuk tahun kedua dan pengakuan pendapatan bunganya. Ya, yang pertama tanggal 1 bulan 1 2004 kas pada piutang pembayaran list dan biaya utang pajak properti. Inilah untuk mencatat penerimaan pembayaran list tahun kedua. Nah, pada tanggal 31 Desember 2004, pendapatan bunga yang diperoleh selama 2 tahun diakui dengan mencatat jurnal kayak apa? Pendapatan bunga diterima di muka pada pendapatan bunga list. Ya. Lalu jurnal yang dibuat sampai tahun 2007 akan mengikuti pola yang sama, kecuali tidak ada jurnal yang dicatat untuk pendapatan bunga pada tahun 2007, tahun terakhir. Oleh karena piutang akan ditagih seluruhnya pada 1 Januari 2007, maka tidak ada saldo investasi yang beredar pada tahun 2007, di mana PT Lesor akan menanggung setiap bunga. Pada saat list berakhir, piutang kotor dan pendapatan bunga diterima di muka akan dihapus seluruhnya. PT Lesor tidak mencatat penyusutan. Jika peralatan yang di list tadi itu dijual kepada PT Lesor harga 5 juta pada akhir masa list, maka PT Lesor akan mengakui disposisi peralatan sebagai berikut. Jadi masuk disposisi pandangan ya. Nah, bagaimana ketika dijual kepada Lesor harga 5 juta? Nanti kita lihat bagaimana jurnal. Oke, kita lihat disposisinya itu. Kita lihat pertama sekali ada pandangan metode operasi oleh Lesor. Nah, menurut metode operasi ini, setiap penerimaan sewa oleh Lesor dicatat sebagai pendapatan sewa. Ya, aktiva yang di list disusutkan dengan cara biasa di mana beban penyusutan periode berjalan ditandingkan sama pendapatan sewa. Ini kan jumlah pendapatan yang diakui dalam setiap periode akuntansi berjumlah sama. Dasarnya itu garis lurus tanpa memandang ketentuan atau provisi list, kecuali dasar lain yang sistematis dan rasional lebih mencerminkan pola waktu di mana manfaat itu diperoleh dan aktiva yang di list. Selain biaya penyusutan, biaya pemeliharaan dan biaya jasa lain yang diberikan menurut provisi list yang berkaitan dengan periode akuntansi berjalan,
itu juga dicatat sebagai biaya. Ya, biaya-biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga yang independen seperti honor penaksiran, honor penemu, dan biaya cek, biaya kredit cek diamortisasi selama umur lease. Contoh kita lihat. Contoh. Untuk mengilustrasikan metode operasi, asumsikan list pembiayaan langsung pada contoh sebelumnya. Ya, itu merupakan tidak memenuhi kualifikasi sebagai list modal dan karenanya diperhitungkan sebagai list operasi. Jurnal untuk mencatat penerimaan sewa dengan asumsi biaya pajak propertinya itu 2 juta, bagaimana? Kas pada pendapatan sewa sebesar 25.900.000. Itu untuk mencatat penerimaan sewa list operasi. Nah, penyusutan dicatat oleh lessor sebagai berikut. Ya, asumsinya metode garis lurus. Biaya perolehannya 1 miliar, umurnya 5 tahun. Berarti 100 juta, 100 juta. Maka biaya penyusutan peralatan yang di list pada akumulasi penyusutan peralatan yang di list 20 juta. 100 juta bagi 5. Jika pajak properti, asuransi, pemeliharaan, dan biaya operasi lainnya selama setahun adalah kewajiban lessor, maka biaya-biaya ini dicatat sebagai biaya yang dapat dibebankan ke pendapatan sewa kotor. Jika lessor memiliki aktiva pabrik yang digunakan selain untuk diliskan kepada pihak lain, maka peralatan yang dilis dan akumulasi penyusutannya akan diklasifikasikan secara terpisah dalam akun seperti peralatan yang dilis. Jika jumlah dan aktivanya signifikan, maka pendapatan sewa dan biaya yang berhubungan dipisahkan pada laporan laba rugi dari pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan. Nah, maka tadi ketika kita jual pada si lesi 5 juta, maka jurnalnya seperti apa? Kas pada kerugian penjualan peralatan yang dilis sebesar 5 juta. Oke, baik. Ada yang kedua, metode penjualan lessor. Sebagaimana yang telah disebutkan di awal, ya, bahwa perbedaan utama antara list pembiayaan langsung dengan list jenis penjualan adalah untung atau rugi kotor si produsen atau penyalur. Ya, informasi yang dibutuhkan untuk mencatat list jenis penjualan adalah ya sebagai berikut. Investasi kotor dan pendapatan bunga diterima di muka adalah sama. Apakah melibatkan nilai residu yang dijamin atau yang tidak dijamin? Ketika mencatat pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan, ada perbedaan antara akuntansi untuk nilai residu yang dijamin dan tidak dijamin nilai residu. Ya, dan ini dia. Nilai residu yang dijamin dapat dianggap sebagai bagian dari pendapatan penjualan karena lessor mengetahui bahwa seluruh aktiva telah terjual. Ya. Terdapat ketidakpastian yang kecil bahwa bagian dari nilai residu yang tidak dijamin dari aktiva telah terjual, misal akan direalisasikan. Oleh karena itu, penjualan dan harga pokok penjualan hanya diakui untuk bagian aktiva yang realisasinya terjamin. Akan tetapi, jumlah laba kotor dari penjualan aktiva adalah sama. Apakah nilai residu yang digunakan dijamin atau tidak dijamin? Contoh. Untuk mengilustrasikan list penjualan dengan nilai residu dijamin dan list jenis penjualan dengan nilai residu tidak dijamin, asumsikan datanya sama pada contoh sebelumnya, ya pada list pembiayaan langsung. Estimasi nilai residu adalah 5 juta dengan nilai sekarang 3 juta sekian dan harga perolehan itu yang di list PT Lessor adalah sebesar 85 juta. Asumsikan bahwa nilai pasar dari nilai residu adalah 3 juta pada akhir masa list. Jumlah-jumlah yang relevan untuk list jenis penjualan dihitung sebagai berikut. Nah, ini dia perhitungannya ya. Bagaimana menghitung investasi kotor, bagaimana menghitung pendapatan bunga diterima di muka, harga jual aktiva, harga pokok penjualan, dan laba kotor. Di situ ada semua jalannya. Ya. Nah, keuntungan yang dicatat oleh PT Lessor pada saat penjualan adalah sebesar 15 juta. Apakah nilai residu dijamin atau tidak? Akan tetapi jumlah pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan di sini kita lihat berbeda. Nilai sekarang dari nilai residu yang tidak dijamin dikurangkan dengan pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan
Itu karena 2 alasan. Yang pertama, kriteria untuk pengakuan pendapatan belum terpenuhi, dan yang kedua, penandingan antara biaya pendapatan yang belum diakui tidak tepat. Ya. Kriteria pengakuan pendapatan belum dipenuhi karena ketidakpastian yang melingkupi realisasi nilai residu yang tidak dijamin. Nah, maka nanti kita akan melihat jurnal, ya. Jurnal untuk mencatat transaksi per 1 Januari 2003 dan penerimaan nilai residu pada akhir masa list disajikan seperti ini. Nah, kita bisa lihat nanti di sini ada jurnal oleh PT Lesor dan list ini merupakan list jenis penjualan. Nanti sebelah kiri ini, sebelah sini itu adalah nilai residu dijamin dan sini nilai residu tidak dijamin. Nah, bagaimana jurnal untuk mencatat list jenis penjualan pada awal list 1 Januari 2003. Nah, di situ kita lihat ya. Ya, nah ini dia. Oke. Nah, di situ kalau nilai residu dijamin ya, harga pokok penjualan, piutang pembayaran list pada pendapatan penjualan, pendapatan bunga diterima di muka dan persediaan. Ya kan? Seperti itu. Di sebelah juga ya, untuk nilai residu tidak dijamin. Lalu kita buat juga untuk mencatat penerimaan pembayaran list yang pertama 1 Januari 2003. Ya, kas pada piutang pembayaran list dan biaya utang pajak properti. Gitu ya. Nah, lalu kita juga mencatat untuk mengakui pendapatan bunga yang diperoleh selama tahun pertama. Pendapatan bunga yang diterima di muka pada pendapatan bunga. Ya, kita lihat juga di sebelah sana. Ya, berbeda dia. Pendapatan bunga diterima di muka pada pendapatan bunga ya, tapi sama sama dia, sama ya. Nah, lalu kita catat juga penerimaan pembayaran list kedua, kas. Ya. Kita lihat di situ. Kas pada piutang pembayaran list kas pada piutang pembayaran list dan biaya atau utang pajak properti. Ya. Oke. Lalu kita catat juga untuk mengakui pendapatan bunga yang diperoleh selama tahun kedua. Pendapatan bunga diterima di muka pada pendapatan bunga. Oke. Lalu kita juga mencatat pada akhir ya, mencatat penerimaan nilai residu pada akhir masa list ya, persediaan kas pada piutang pembayaran list. Ya, ini dia. Oke, baik. Ya. Untuk mengenai akuntansi Lesser saya cukupkan ya, kita akan ketemu di video selanjutnya mengenai modal disetor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.